Salam jumpa kembali para saudara dan saudariku yang terkasih. Bersama saya, Romo Allen, dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Siapa di antara kita yang tidak merasa sedih apabila kehadirannya di suatu tempat ditolak oleh orang-orang yang berada di sana? Tentu saja tidak ada. Dapat dipastikan bahwa bila diperlakukan demikian, kita akan larut dalam kekecewaan karena penolakan itu searti dengan tidak dihargai. Saat kita ditolak, sebenarnya kita hendak diposisikan sebagai orang asing, dan itu berarti bahwa keberadaan diri kita tidak begitu penting untuk diakui. Kita bisa disisihkan dari pergaulan kapanpun dengan mudah, dan bahkan sesewaktu dapat dicurigai hingga dipersalahkan sebagai pengganggu apabila keharmonisan yang telah ada mulai terancam. Maka tidak ada seorang pun yang senang bila keberadaannya ditolak. Kita selalu berharap bahwa dimanapun kita berada, kita diterima dengan tulus dan ramah. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kita telah memasuki pekan biasa ke-14, dan perikop Injil yang menjadi sumber refleksi kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sebagai seorang guru, Yesus mengutus ke-70 muridnya untuk pergi ke berbagai tempat yang akan dikunjunginya. Yesus berpesan kepada mereka bahwa ada banyak orang di sana yang ingin mendengar warta keselamatan yang telah mereka dengar dan melihat karya ajaib Allah yang telah mereka lihat. Namun sayangnya, tidak ada orang yang bisa memberi kesaksian terpercaya tentang hal-hal tadi. Sehingga Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit." Suatu kondisi yang patut disayangkan dan harus segera ditanggapi. Maka perutusan ke-70 murid ini sebenarnya bertujuan untuk mengatasi kondisi tadi. Akan tetapi, Yesus juga tahu bahwa perutusan ini tidak mudah untuk dijalani. Lewat perkataannya, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala," Yesus memperingatkan para muridnya bahwa mereka akan mengalami banyak tantangan sehubungan dengan karya mereka. Salah satu tantangan itu adalah penolakan. Mengapa? Sebab betapapun ada kerinduan untuk menerima semua pewartaan keselamatan dari Yesus, orang-orang ini perlu juga untuk bersiap diri mengevaluasi semua kemapanan hidup yang telah mereka hayati selama itu. Tidak bisa dihindari bahwa ada segi-segi kehidupan mereka yang perlu dirombak secara besar-besaran karena tidak selaras dengan ajaran Yesus. Dan tentu ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kebiasaan yang telah mendarah daging selalu cenderung untuk diyakini benar, betapapun dalam kenyataannya hal itu jelas amat salah. Maka para murid diminta untuk perlu berwaspada akan kenyataan ini, karena bisa saja mereka dianggap sebagai orang asing yang berusaha untuk merusak keharmonisan yang telah ada. Betapapun demikian, para murid
tetap diminta untuk berani mengemban perutusan tersebut, sebab yang menyertai mereka adalah Allah sendiri. Mereka harus fokus pada karya mereka, dan biarkanlah Allah bekerja dengan caranya yang tersembunyi tapi luar biasa untuk membuktikan penyelenggaraan ilahinya. Maka dari itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, layaknya ke-70 murid, kita pun diutus oleh Yesus untuk menuai semua tuaian di berbagai lingkup kehidupan kita. Entah disadari atau tidak, kini masih banyak orang yang bimbang akan arah hidupnya karena kurang dibantu oleh sesamanya untuk mendalami imannya. Mereka kurang aktif dalam hidup menggereja, bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat seperti apa, mengingat tidak ada orang yang bersedia untuk menuntun mereka. Karena itu, kepedulian harus kita kembangkan sebagai solusi konkret bagi masalah ini. Jangan pernah takut bahwa karya kita akan ditolak, sebab Allah niscaya akan membantu setiap karya baik dengan rahmat-Nya, asal kita pun percaya kepadanya. Akhirnya, baiklah diingat juga pernyataan ini, yakni Allah butuh kita untuk menumbuhkan iman sesama, bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena Allah mau agar kita bekerja sama dan bersama-sama menjadi anak-anak-Nya. Mari saudara dan saudariku, bersiaplah untuk diutus. Deus providebit. Kalau Allah mengutus, Allah akan menyelenggarakan segalanya. Tuhan memberkati kita sekalian.